Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai input system yang baru dengan kita membahas tentang behavior. Kalau kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar tentang satu behavior yaitu menekan send message secara singkat. Di video kali ini kita akan membahas tentang semua jenis behavior yang tersedia di dalam player input di Unity input system yang baru ini. Jadi sebagai recap teman-teman, kita kemarin sudah membuat sebuah input action dan kita bikin dua buah action, yaitu yang namanya putar dan kita punya yang namanya maju. Nah, kemarin kita menggunakan si behavior send message untuk menjalankan si putar dan maju ini. Kita review sedikit ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita menggunakan yang namanya send message, seperti sesuai dengan namanya send message, artinya ketika si tombol yang tadi ditekan, kan di sini kita punya putar itu ada space dan maju ini ada W gitu ya. Ketika space ditekan atau W ditekan, maka akan dikeluarkan sebuah message, sebuah pesan dari si player input ini kepada game object yang dimilikinya. Dalam kasus hal ini adalah si player ship. Nah, pesannya itu seperti apa? Nah, pesannya ini adalah yang di bawah ini teman-teman, yaitu yang on device loss, on device regain, on controls change, on putar, dan on maju. Ini adalah sebenarnya action yang kita sudah sediakan. Yang atas ini on device loss, on device regain, dan on controls change itu udah yang default action yang sudah tersedia. Gitu. Kemarin saya sudah tunjukkan juga bahwa kalau kita membuat sebuah tambahan action di sini, misalkan kita mau tambahkan di sini sebuah action baru, misalkan mundur gitu ya. Maka kita bisa lihat di sini sekarang sudah menambahkan lagi sebuah pesan namanya on mundur. Nah, on mundur ini akan dikeluarkan oleh si player input kalau si mundur ini bindingnya ditekan. Jadi, misalkan kita mau pakai button di sini ya, kemudian kita bindingnya, kita mau pasang misalkan pakai tombol S di keyboard. Berarti kalau saya tekan tombol S, pesannya itu adalah mundur. Kalau saya tekan tombol space, maka pesannya itu adalah putar. Kemarin kalau misalkan kita di sini memasang sebuah script dan kita keluarkan pesan on putar, maka on putar ini akan mencari di sepanjang game objek saya di sini ada nggak script yang tersedia. Di sini ada. Kemudian di dalam script tersebut ada nggak si method yang namanya on putar. Gitu ya, itu yang terjadi teman-teman. Jadi ketika kita tekan tombol spasi, ketika kita jalanin nih, kita jalanin. Lalu saya tekan tombol putar di sini, tombol spasi, maka si player input ini akan mengirimkan pesan on putar. Nah, kebetulan di sini on putar ini akan berjalan, dia akan cari, ada scriptnya, oh ada script, ternyata ada di dalam script saya ini ada on putar nggak? Oh ternyata ada on putar. Yaitu di sini, fungsi yang saya sudah buat kemarin. Barulah setelah itu kita jalankan. Nah, itu fungsinya menggunakan si send message. Oke, itu yang pertama. Nah, kalau gitu, kalau yang kedua gimana teman-teman? Kita punya di sini broadcast message. Kita coba jalankan ya. Sekarang kita nggak mengubah apapun, kita kan nggak akan mengubah codingan kita sama sekali. Kita mau coba jalankan. Apakah hal yang sama tetap jalan nggak ya? Kita coba jalanin. Ketika kita tekan tombol spasi, teman-teman bisa lihat bahwa si pesawat saya, kapal saya ini tetap berputar, teman-teman. Nah, berarti si send message dan broadcast message ini sebenarnya fungsinya mirip-mirip gitu ya, sama-sama mengeluarkan message. Yang kebetulan kalau misalkan fungsinya ada di sini, di dalam script yang ada di dalam game object ya, ini akan jalan baik-baik saja gitu. Nah, tapi bedanya apa dong kalau gitu antara send message dengan broadcast message? Bedanya teman-teman, broadcast message ini bukan hanya pada player node yang ada di sini, tapi juga kepada di broadcast-nya ya, diberikan message-nya itu bukan hanya pada game object yang dia nempel, tapi juga kepada child-nya. Jadi dalam kasus ini saya sudah tambahkan di dalam player ship saya ini sebuah explosion, dan di explosion ini saya mau tambahkan sebuah script. Kita bikin sebuah script. Di sini explosion script. Kita rapihin dulu. Kita pindahin dulu dia ke dalam aset. Dalam script. Oke. Kita balikin lagi explosion-nya. Oke. Nah. Sekarang kita ada punya explosion 2 ini. Tadi di player shape kita punya on putar, kita harus punya on maju, tapi kita belum punya on mundur ya di sini teman. Di dalam codingan kita, di dalam shift.cs ini kita cuma punya on maju dan on putar. Kita nggak punya method yang namanya on mundur.
Jadi kalau misalkan saya tekan tombol S, dia tidak akan jalan. Tapi sekarang karena saya pengen menguji kemampuan broadcast message, kita akan pindah ke Explosion 2. Kita akan double klik di Explosion Script. Lalu kita tambahkan satu buah function di sini. Tambahin di atas saja ya. Void on mundur. Nah, di on mundur ini kita mau panggil transform, lalu kita kasih dia vektor 3 deh. Ini vektor 3, 10. Jadi putar dia sepanjang sumbu Z sebanyak 10 derajat. Nah, sekarang kita akan balik lagi Unity kita, lalu kita coba jalankan. Nah, di sini sekarang kalau saya tekan tombol S, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang si explosion saya ini berputar. Nah, jadi itu bedanya teman-teman antara yang namanya send message dengan yang namanya broadcast message. Karena begitu ini saya ganti dengan send message, kan sama ya, dia on putar, on maju, dan on mundur. Tapi kalau dengan send message saja, maka si explosion 2 ini on mundurnya nggak akan kepanggil. Karena send message ini hanya ditujukan untuk game object yang menempel dengannya. Tapi kalau kita broadcast message, maka dia akan kena ke game object yang nempel plus dengan child-childnya, anak-anaknya, termasuk di sini explosion 2. Kayak gitu ya teman-teman, bedanya antara send message dengan yang namanya broadcast message. Di sini teman-teman, penggunaan message ini kan sangat mudah ya, sebenarnya sangat gampang banget. Tapi ada kelemahannya teman-teman, karena send message dan broadcast message ini hanya bisa dilakukan untuk tipe-tipe fungsi yang sederhana. Jadi interaksi-interaksi yang sederhana, kayak button atau yang sejenisnya gitu ya. Yang simple-simple. Nah, kalau teman-teman pengen yang lebih umit, yang lebih advance, kita bisa menggunakan behavior yang dua bawah ini, yaitu Unity Event atau C# Event. Kita coba dulu yang ketiga, yaitu Unity Event. Nah, kalau kita ganti dengan Unity Event, teman-teman, kita bisa lihat di sini, sekarang kita punya yang namanya Events. Events ini kalau saya klik ke bawah, kita akan punya di sini ada fungsi-fungsi yang sebenarnya sudah ada dari sebelumnya ya. Kita punya device loss, kita punya device regain, kita punya control change. Ini kan sama dengan yang waktu kemarin kita punya di send message. Dan dari shift di sini, kalau kita turunkan expand di sini, kita punya putar, maju, dan mundur. 3 action yang tersedia untuk shift ini. Kalau teman-teman ingat, jadi kita punya shift action map-nya, kita punya putar, maju, dan mundur. Dari sini juga kita jadi punya putar, maju, dan mundur. Nah, di setiap event di sini, kita bisa tambahkan siapa yang bertanggung jawab. Jadi misalkan putar di sini, putar, saya tinggal klik, plus. Nah, di sini dia minta objek, kita masukin player ship saya. Ya, kemudian kita bisa search di sini, kita akan keluar semua fungsi atau script yang tersedia. Nah, script yang tersedia di sini adalah script yang sifatnya itu public. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat, si fungsi on putar saya nggak keluar, itu karena si fungsinya itu bukan fungsi public. Jadi kalau teman-teman mau, kita bisa ubah di dalam codingan saya. Si shift tadi ya, on putar ini kita kasih jadi public. Kalau kita udah buat public void on putar di sini, kita balik lagi ke Unity, kita ke event di sini, shift. Nah, kita bisa search functionnya sekarang ke shift, dan kita akan punya on putar di sini. Kita bisa punya on putar. Jadi ini caranya untuk kita memasangkan si fungsi. Kalau menggunakan Unity Event, gitu ya, kita pasang fungsinya secara manual dengan si actionnya dengan fungsinya. Kalau kita jalankan, kita tekan spasi, dia akan berputar. Nah, kalau kita mau lakukan hal yang sama untuk si Explosion 2, maka berarti kita lihat di event di sini. Tadi kan kita menggunakan on mundur ya. Kita shift, di on mundur ini, kita bisa plus. Kita bisa tarik dari Explosion. Nah, di sini balik lagi, kita harus balik lagi codingannya. Di Explosion, si on mundur juga harus kita kasih public. Tungguin. Nah, sekarang kita bisa panggil dari sini mundur ya. Kita punya explosion script. Nah, kita cari ada on mundur. Jadi sekarang kalau kita play, nah kita tekan tombol S, teman-teman bisa lihat dia berputar. Oke. Tapi ada sedikit perbedaan teman-teman antara kita tadi menggunakan si send message dengan yang namanya Unity Event ini.
apa perbedaannya. Nah, ini perbedaannya lebih enaknya kalau saya tunjukin pakai tulisan ya, teman-teman. Kita kan punya dua putar di sini. Nah, kalau kita jalanin nih si kita, tadi kita nggak lihat ya si printnya. Konsol, kita tekan spasi. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya dengan yang kemarin kita bikin send message. Di sini kalau saya tekan si tombolnya sekali aja, dia akan keluar 3 kali. Nah, ini bukan bug ya, teman-teman. Ini bukan bug, tapi yang terjadi adalah di sini Unity event ini lebih detail dibanding kita menggunakan si send message. Jadi kalau send message itu hanya tugasnya manggil doang gitu, cuman nggak ada fungsi-fungsi lainnya. Tapi kalau di Unity event ini kita bisa punya kendali yang lebih detail gitu. Jadi di sini 3 ini adalah untuk ketika action mulai, action selesai, dan action perform namanya. Action sedang dilakukan. Nah, di sini jadi kita punya ketika kita mau tekan tombol gitu ya, tekan tombolnya dimulai, tombolnya lagi ditekan, tombolnya lagi dilepas. Jadi kita bisa tahu status tombol kita, status interaksi dari pemain kita. Jadi ini memudahkan untuk nanti kita bikin fungsi-fungsi interaksi yang lebih rumit begitu ya. Jadi kalau menggunakan send message kita nggak dapat akses ke ini gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan si Unity event dan nanti C# event, kita punya akses ke yang di sini. Nah, untuk bisa akses ininya gimana caranya teman-teman? Nah, kita bisa balik lagi ke codingan. Di dalam codingan saya di on putar ini, saya mau tambahkan satu buah parameter, yaitu namanya callback context. Ini datangnya dari input action. Nah, callback context, lalu kita kasih nama konteks. Nah, di sini kita akan panggil aja putar, lalu kita plus dengan konteks titik toString. Kita ingin toString dulu. Coba jalankan. Oke, tadi setelah kita ubah si fungsinya di situ, kita balik lagi ke event di sini. Nah, teman-teman bisa lihat si on putarnya ini missing karena ternyata kita sudah ubah parameternya. Jadi kalau kita klik lagi di sini, kita harus ubah lagi dia ke on putarnya di sini. Nah, perbedaannya sekarang fungsinya nggak lagi berada di bawah, tapi ada di atas karena dia sudah menggunakan yang namanya callback context. Kita klik on putar. Nah, kita jalankan. Sekarang kalau saya tekan spasi, teman-teman, kita akan dapatkan 3 action. Kita baca satu-satu ya. Yang pertama itu adalah action untuk ship. Phase-nya adalah started, phase-nya adalah perform, phase-nya adalah cancel. Jadi ada 3 fase begitu ya untuk action kita. Nah, kalau kita pengen cuman pas di akhir aja, atau pas di awal saja, atau pas ketika di tengah-tengah aja, itu bisa kita pakai if aja, teman-teman. Jadi kalau kita matiin, kita bisa tambahkan di sini. Ini terjadinya kalau misalkan konteks titik phase ya, jadi itu sama dengan di sini kita input action phase titik perform. Kita bisa tambahkan seperti ini, lalu kita tambahin aja ini ke atas. Kita jalankan lagi ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat dia hanya keluar sekali saja, cuman pada saat phase yang perform. Nah, sekali lagi teman-teman, si callback context ini bisa digunakan untuk macam-macam, bukan hanya phase-nya saja di sini. Teman-teman kalau misalkan kita titik di sini, dia punya ada read value, dia punya action, dia punya controls, dia punya duration gitu ya. Ini ada properti-properti yang tersedia di dalam si konteks ini yang kita bisa gunakan untuk interaksi yang lebih advance kepada user kita gitu ya. Oke, itu adalah tipe si interaksi yang ketiga, yaitu menggunakan yang namanya si Unity event. Ya, kita menggunakan Unity event. Nah, yang terakhir teman-teman adalah menggunakan yang namanya C# event. Nah, kalau Unity event itu input di sini gitu ya. Kalau kita ke Unity event, kita punya event-event di sini. Jadinya panjang eventnya di sini gitu ya. Maka si C# event ini sebenarnya mirip kayak yang tadi. Cuman nulisnya itu bukan di Unity editor sini, tapi di dalam codingan kita. Jadi kita mau pasang hal yang sama. Jadi kita mau pasang kalau misalkan kita klik, ngapain, kalau kita begini kita ngapain. Nah, itu semuanya itu tapi menggunakan codingan C# gitu. Nah, caranya gimana? Nah, cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ke my input action. Lalu kita klik dulu generate C# class. Jadi sebelumnya teman-teman input action kita ini cuma sekedar aset, dia nggak punya
si kelas C# kelas yang kelihatan. Tapi kalau kita klik di sini, generate C# asset, kita bisa pasang di sini, kita bisa apply. Nah, kita tungguin dulu bentar ya. Maka sekarang kita punya sebuah kelas namanya myInputAction. Kalau kita double klik di sini, ini adalah codingan yang dihasilkan dari hasil kompilasi si input action yang kita punya itu jadi kayak C# kelasnya. Kalau kita ubah si input actionnya, di sini juga jadi berubah, teman-teman. Kita bisa lihat kita punya ada ini ya, untuk interactionnya ada shift putar, ada shift maju, ada shift mundur. Ini adalah input action yang tersedia. Gitu. Nah, nggak perlu dibaca semua, teman-teman, nggak perlu dimengerti semua. Yang penting kita sudah bikin sebuah kelas yang isinya itu input action kita secara bentuk C#-nya. Nah, sekarang kita mau menggunakan itu ke dalam codingan kita. Jadi kita akan panggil di shift.cs ini. Kita akan buat satu buah variabel, itu yang tipenya itu adalah in my input action. Nah, ini adalah si fungsi ini, my input action tadi. Ketika di start atau di awake, teman-teman bisa bikin si input action saya ini. Sebagai value aja dari si my input action. Nah, ini kita bikin si objeknya gitu ya. Nah, kalau sudah bikin objeknya, teman-teman bisa ingat kalau kita punya my input action saya ini, kalau kita titik di sini, kita akan keluar semua properties yang tersedia. Termasuk di dalamnya adalah setiap input action yang saya punya. Termasuk di sini misalkan input action yang saya punya itu shift di sini. Maka kita bisa shift di sini. Kalau kita klik shift-nya, kita akan punya di dalam shift ini ada si fungsi yang kita buat, maju, mundur, putar. Jadi kalau teman-teman lupa ya, di sini kita lihat lagi di player shift input action saya. Shift-nya itu adalah si action map yang kita punya nih. Jadi shift yang di sini itu adalah action map-nya. Putar di sini adalah actions-nya. Jadi kita punya input action saya yang intinya besar ini, lalu dot shift, shift-nya itu adalah si action map-nya, lalu dot putar itu adalah si action-nya. Kemudian di sini kalau kita mau titik lagi, kita bisa panggil perform, itu di plus sama dengan, nah itu nggak panggil on, misalkan putar. Nah, ini berarti saya memasang si input action saya di action map shift untuk action putar. Ketika dia perform, tolong jalankan fungsi ini. Gitu ya panggilannya ya. Oh, jangan lupa juga teman-teman kita harus panggil enable. Jadi input saya ini shift. Nah, enable. Kita coba ya. Sekarang kita sudah balik lagi ke Unity-nya. Kita tutup. Kita coba jalankan. Kita panggil lagi spasi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini dia jalan dengan persis sama, cuman cara nulisnya beda aja, gitu teman-teman. Nah, di sini saya harus tambahkan juga bahwa setelah kita memasang event listener-nya di sini, kita harus melakukan yang namanya enabling di sini. Jadi kalau nggak di-enable, teman-teman, fungsinya yang dipasang itu nggak ada efeknya. Harus di-enable dulu baru jalan, gitu ya. Nah, kita sudah lihat di sini, teman-teman, ada 4 jenis behavior yang ada di new input systemnya Unity. Nah, teman-teman bisa menggunakan si behavior ini sesuai dengan pemahaman teman-teman masing-masing, yang mana yang kira-kira cocok dengan projectnya teman-teman seperti apa. Kalau simple-simple saja, kita bisa pakai send message atau broadcast message. Kalau pengen yang lebih rumit, yang pengen lebih lebih detail begitu, kita bisa pakai yang menggunakan C# event atau menggunakan Unity event, gitu ya. Itu perbedaannya. Kalau teman-teman yang mungkin biasa ngoding sebelumnya menggunakan event listener kayak menggunakan JavaScript atau bahasa pemrograman yang lain, aku rasa menggunakan C# event ini akan jauh lebih masuk ya dengan pemikiran teman-teman sekalian gitu ya. Tapi kalau enggak, pakai Unity event pun sama aja kok. Kita bisa dapat level detail yang sama detailnya gitu ya. Oke, aku rasa cukup dulu teman-teman tentang si behavior input system ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikut di mana saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang si input system di dalam Unity ini.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.